semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Stefanetia. Saya dari kelas 2024C dengan NPM 24103465. Saya mahasiswa semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis sistem pemerintahan desa. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis video berita yang membahas tentang audit dana desa dan kaitannya dengan sistem pemerintahan desa. Topik ini penting untuk kita pahami karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Apa yang terjadi di desa akan langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam hal pembangunan dan kesehatan. Demi untuk datang hari di sini, saya memperjuangkan Pak Purwaya jangan jadi koboi bantul. Para kepala desa sedang ketar-ketir dengan tak kunjung cairnya dana desa tahap kedua. Sejumlah elit desa dari berbagai daerah itu pun menyambangi Jakarta awal Desember ini. Suara bergema dari panggung orasi, orator berteriak, menyenggol Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Kepala desa ini meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut aturan main baru Menku Purbaya yang dinilai telah menghambat pencairan dana desa. Karena ini adalah anggaran berjalan, sedang berjalan, kepada saya utang piutang, dia pinjam ke material, utang-utang ke yang lain, dalam perjalanan tiba-tiba berharap ini dicairkan, malah tidak dicairkan. Ini jadi beban kepala desa. Kepala saya bebannya dua. Kata orang kampung saya, udah dia diomelin sama PKK Posyandu, guru ngaji, himpau, di Linmas, karena uang triwulan yang kecil aja nggak turun. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang mekanisme pencairan dana desa. Aturan ini menambah dua syarat yang wajib dipenuhi seluruh desa agar guyuran anggaran tahap kedua bisa dicairkan. Syarat pertama, akta pendirian badan hukum atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Syarat kedua, surat pernyataan komitmen dukungan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk membentuk koperasi tersebut. Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Yandri Susanto, kedua syarat itu sebenarnya sudah disosialisasikan. Pemerintah juga telah menerbitkan surat edaran 3 menteri yang mempermudah pencairan dana desa. Meski akhirnya tak semua kepala desa memiliki kesamaan pandangan dengan memilih jalur parlemen jalanan. Setelah ada surat edaran 3 menteri itu, tetap juga ada yang demo. Dan itu kita hargailah, itu namanya aspirasi. Sekali lagi menurut saya tidak perlu demo karena ada surat edaran 3 menteri itu, ya. Melengkapi PMK 81. Apa isinya? Jadi kalau masih ada tanggungan atau kegiatan yang belum selesai di tingkat desa, maka bisa 4 yang ditempuh. Pertama misalkan lihat dulu masih ada nggak dana desa yang penggunaannya diatur yang belum digunakan. Nah, itu bisa dialihkan ke yang lain dengan merubah APBDes desa. Kemudian penghematan atau silpa. Kemudian mungkin juga ada sumber pendapatan lain di desa, itu bisa digunakan. Kalau juga nggak bisa, ada poin kelima di surat edaran itu. Nah, kalau masih misalkan ada tanggungan, itu dicatat sebagai hutang yang akan dibayarkan tahun 2026. Jadi sudah sangat solustif itu. Sebenarnya apa yang tengah terjadi dengan dana desa? Begitu sulitkah memenuhi dua syarat Menku Purbaya sehingga aturan ini dinilai menghambat? Mereka itu mungkin hanya sebuah kecemasan aja terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dari APBDes. Tiba-tiba datang PMK 81 2005 dan untuk memberhentikan tahap 2. Jadi mereka agak kelabakan dengan program yang telah ditetapkan. Takut-takutnya dari masyarakat seolah-olah ini ulahnya kepala desa, dana desa ini tidak cair gitu. Nah, jadi menurut saya itu hal-hal yang sangat biasa, tapi tidak dijadikan bahwa itu adalah semua desa melakukan gerakan demo terhadap
kebijakan pemerintah. Sebenarnya menurut kami harus disikapi dengan baik bahwa pemerintah itu lebih luas lagi pemikirannya. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa tak mau goyah meski mendapatkan kicauan miring dari para kepala desa. Purubaya memastikan pencairan dana desa tetap memakai aturan yang ada. Tahap 2 kan yang diluncurkan itu yang sekitar 7T ya. Tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak berubah polisi setelah demo itu. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Presiden Prabowo Subianto kini tengah fokus menutup berbagai kebocoran anggaran yang merugikan rakyat. Dana desa selama ini pun disebut-sebut menjadi bancakan oknum-oknum memperkaya diri dan kongsi. Ada yang untuk bergaya dan foya-foya, bocor tanpa tahu rimbanya hingga habis di meja judi. Kendati banyak pula kepala desa yang berhasil mengangkat kesejahteraan warganya dari dana desa. Korupsi di tingkat dana desa ini betul-betul merajalela, Mbak. Karena apa? Karena tidak saja dalam konteks korupsi yang sifatnya terencana, tetapi juga ada korupsi-korupsi yang memang lebih kepada permainan kelompok-kelompok yang ada di birokrasi juga di tingkat daerah, Mbak. Jadi ini sangat masif ya. Ada yang paling banyak ditemukan adalah di sana itu adalah proyek fiktif, Mbak. Proyek fiktif, anggarannya sudah cair tapi proyeknya nggak ada. Itu paling banyak di desa. Dan yang kedua adalah ini, Mbak, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Banyak yang untuk foya-foya uangnya, untuk beli mobil, untuk menikah lagi juga banyak. Kemudian ada kawin lagi. Kemudian juga ada yang untuk membeli aset-aset kendaraan. Dan permainan tidak hanya kepala desa, tapi bendahara desa, sekretaris desa, termasuk perangkat desa. Kecuali langkah yang dilakukan oleh Pak Purubaya nanti mudah-mudahan akan ada perubahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan semua, untuk mengaudit daripada penggunaan dana desa. Semua desa merasa takut dengan audit, ada apa dengan ketakutan itu? Kalau yang kepala desanya yang memiliki pelaksanaan regulasinya jelas, ya, tata cara penggunaan dana itu sesuai dengan aturan, koordinasi dan komunikasi itu sesuai dengan mekanisme ada dalam koridornya, pasti semua desa tidak takut. Kalau takut ya pasti ada sesuatu. Jadi audit itu bagi kami bukan hal yang sangat menakutkan. Lantas, bagaimana pemerintah mengawasi dana desa dari celah kebocoran? Jadi totalnya itu sudah 680 triliun, besar. Tapi kalau dibagi ke seluruh desa, memang rata-rata satu desa itu 1 miliar per tahun. Nah, audit itu penting. Karena Rp1 uang negara itu, dimanapun uang negara ya, bukan hanya di Kementerian Desa, tapi di setiap kementerian, di setiap pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur tetap harus diaudit. Nah, kita ada APIP ya, jadi pengawasan internal pemerintah ada. Kemudian kalau untuk setiap kabupaten, ini hebatnya dana desa ini. Dana desa ini ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke desa, tapi yang ngatur penggunaannya Menteri Desa, yang ngawasinya Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Kabupaten. Jadi dana desa itu bukan hanya Menteri Desa yang ngatur, tapi ada 3 kementerian terkait yang sangat erat hubungannya ini. Nah, kita memang setiap tahun melakukan audit, terutama kita lihat penggunaan sesuai nggak dengan peraturan Menteri Desa. Nanti kalau misalkan ada temuan, ya mereka minta dikembalikan dalam waktu tertentu, atau kalau nggak bisa dikembalikan ada temuan pidananya, ya aparat penegak hukum akan bertindak. Pemerintah Prabowo Subianto memang tengah menyelaraskan agar dana desa dapat dinikmati manfaatnya kepada seluruh warga. Salah satunya dengan membangun koperasi yang menganut prinsip dari anggota untuk anggota. Dana desa tak hanya jadi milik kepala desa, tapi warga turut menikmati keuntungan.
Selanjutnya kita memasuki ke sistem pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Artinya, meskipun desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, desa tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa, terdapat beberapa unsur penting, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kepala desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa membantu pelaksanaan tugas-tugas administratif, sedangkan BPD berfungsi sebagai lembaga pengabas dan penyalur aspirasi masyarakat. Ketiga unsur ini harus bekerja sama agar pemerintahan desa berjalan dengan baik. Jika salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal, maka sistem pemerintahan desa juga akan terganggu. Kemudian kita membahas dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana ini diberikan kepada kepala desa dengan tujuan untuk mempercepatkan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena jumlah dana desa cukup besar, maka pengelolaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan desa, pengelolaan dana desa menjadi tanggung jawab pemerintahan desa, khususnya kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tertib, transparan, dan akuntabel agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Baik, yang berikut audit dana desa. Pada bagian ini, kita masuk ke inti video berita, yaitu audit dana desa. Audit dana desa dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Audit ini dilakukan oleh pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat melalui lembaga pengawasan yang berwenang. Tujuan utama audit dana desa bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan anggaran. Audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana, aturan, dan kebutuhan masyarakat. Video berita tersebut menunjukkan bahwa audit menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan desa. Dengan adanya audit pemerintahan desa, diharapkan lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berikut peran pengawas dalam masyarakat. Selain audit dari pemerintah, pengawas dalam sistem pemerintahan desa juga melibat BPD dan masyarakat. BPD melibat perencanaan penting dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa dan menampung aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Masyarakat
tidak hanya menjadi penerimaan manfaat dana desa, tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan ketika masyarakat aktif terlibat, maka potensi terjadinya penyimpanan dana desa akan semakin kecil. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, sistem pemerintahan desa dapat berjalan secara lebih terbuka dan demonstratif. Baik, kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari video berita yang dianalisis, dapat kita pahami bahwa audit dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem pemerintahan desa. Audit membantu menciptakan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah kebocoran anggaran. Jika sistem pemerintahan desa berjalan dengan baik dan diawasi secara efektif, maka dana desa akan dimanfaatkan secara optimal untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, audit dana desa bukanlah sesuatu yang harus diakui, melainkan dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya sistem pemerintahan desa dan pengawasan dana desa. Terima kasih atas perhatian.